Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Sejadi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam dan manusia. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan melalui proses kehidupan yang panjang sejak Nabi Adam, di mana beliau diciptakan langsung oleh Allah tanpa melalui perantara ayah dan ibu. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Pengertian alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Konsep alam semesta, kejadian dunia ini adalah sebagai cermin manifestasi dan kenyataan lahir dari rencana Allah yang sebenarnya sudah diberitahukan kepada manusia lewat Al-Quran. Sebelum kejadian tersebut terjadi, dengan tidak ada tekanan, apakah manusia mau atau tidak memahaminya guna mendapatkan takdir isyaratnya. Allah juga menciptakan manusia dengan tujuan agar hambanya mengetahui bahwa Allah itu ada dalam penciptaan alam. Allah menyusunnya secara teratur dan baik, sehingga alam sangat indah untuk dilihat atau dipandang. Berikut adalah 5 alam kehidupan manusia. Yang pertama, alam ruh. Alam ruh adalah fase pertama kehidupan manusia. Disinilah manusia itu berasal. Di alam ini, manusia menunggu panggilannya dari Allah untuk nantinya ditempatkan dalam jasad yang telah Allah sediakan. Yang kedua, alam kandungan. Alam kandungan ini adalah proses awal sebelum lahirnya sosok manusia yang baru. Dalam proses ini, sunatullah berjalan, bermula dari ovum yang dibuahi oleh sperma, kemudian janin tersebut menempel di dinding rahim. 3. Alam dunia. Dunia ini adalah alam pertengahan dari 5 fase kehidupan yang menentukan kehidupan manusia setelahnya. Ini menjadi tolak ukur dan penilaian apakah manusia tersebut mendapat kebahagiaan atau justru malah sebaliknya. 4. Alam barzah. Alam barzah atau bisa disebut alam kubur adalah alam di mana manusia ditempatkan oleh Allah setelah mereka meninggal dunia. Di alam ini, manusia menunggu hadirnya hari kiamat yang akan menentukan kedudukan mereka di alam akhirat. 5. Alam akhirat. Alam akhirat adalah pemberhentian terakhir dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Pada alam ini, manusia akan dihitung seluruh amal kebaikan dan amal keburukan. Hasil dari timbangan inilah yang akan menentukan tempatnya di akhirat. Proses penciptaan manusia. Al-Quran menyebutkan asal mula penciptaan manusia menggunakan beberapa lafaz yang berbeda. Di antara lafaz-lafaz yang sering digunakan Al-Quran dalam mengungkapkan asal mula penciptaan sebagai berikut. 1. Turab atau tanah. 2. Tin, tanah liat. 3. Tinajib atau tanah yang melekat dan keras. 4. Hama atau lumpur hitam. 5. Salsal atau saripati tanah. 6. Sulalah atau tanah liat kering yang dibuat untuk tembikar. 7. Nutfah, pembuahan sel sperma terhadap sel telur. 8. Alaqah atau segumpal darah yang mengental dan membeku. 9. Mudghah atau segumpal daging. 10. Ijam atau proses pembentukan tulang belulang. 11. Lam atau proses pembalutan tulang belulang dengan daging. Hubungan manusia dengan alam. Hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara Tuhan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah dengan 2 kecenderungan, yaitu kecenderungan kepada ketakwaan dan kecenderungan kepada perbuatan fasik. Dengan kecenderungan tersebut, Allah berikan petunjuk berupa agama sebagai alat manusia untuk mengarahkan potensinya kepada keimanan dan ketakwaan, bukan pada kejahatan yang selalu didorong oleh nafsu amarah. Ada 2 fungsi keberadaan manusia di dunia ini. Yang pertama sebagai abdun. Esensi dari abdun adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada kebenaran dan keadilan Allah. Fungsi yang kedua sebagai khalifah. Esensi khalifah adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan alam lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, manusia diberikan keistimewaan berupa kebebasan untuk berrekreasi, sekaligus menghadapkan dengan tuntutan kodratnya sebagai makhluk psikofisik. Kesimpulannya, Allah menciptakan alam semesta ini bukan untuknya, tetapi untuk seluruh makhluk hidup yang diberi hidup dan kehidupan.
Namun begitu, Allah telah mengamanatkan alam seisinya dengan makhluknya yang patut diberi amanah itu, yaitu manusia. Karenanya manusia adalah makhluk Allah yang dibekali dua potensi yang sangat mendasar, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan rasio, di samping emosi dan intuisi. Ini berarti bahwa alam seisinya ini adalah amanah Allah yang kelak akan minta pertanggungjawaban dari seluruh manusia yang selama hidupnya di dunia ini pasti terlibat dalam amanah itu. Manusia diberi hidup oleh Allah tidak secara otomatis dan langsung, akan tetapi melalui proses panjang yang melibatkan sebagai faktor dan aspek. Ini tidak berarti Allah tidak mampu atau tidak kuasa menciptakannya sekaligus, akan tetapi justru karena ada proses itulah maka tercipta dan munculnya apa yang disebut kehidupan, baik bagi manusia itu sendiri maupun bagi makhluk lain yang juga diberi hidup oleh Allah, yakni flora dan fauna. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.